Halo Bu Maisa. Halo juga Pak Rian. Pak Iya, Rian ini dari mana nih Pak Rian? ini saya baru keluar kelas Bu, baru selesai mengajar Bu. Gimana Bu? Ya tadi saya cari-cari Bapak nih, saya kepengen curhat-curhat. Kayak ini saya ini punya sedikit masalah nih Pak Rian. Mungkin Iya Pak Bu, Rian gimana Bu? punya apa bisa membantu saya ketika saya mencurahkan apa yang saya permasalahkan mungkin bisa melegakan hati saya seperti itu Pak. Oh iya Bu, boleh cerita Bu. Iya Pak, di sekolah kami ini ya namanya daerah perbatasan nih Pak, Iya, Varian ya, iya Bu, ya. perbatasan eh, luar daerah Palembang, Banyu Asin nih Pak. Jadi Ya, saya merasakan kebingungan nih Pak. Bagaimana kami akan melaksanakan PPDB itu sebaik mungkin sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Sementara banyak dilema-dilema yang saya temukan dan banyak sekali tekanan-tekanan, Pak. Baik tekanan dari kadang-kadang sesama rekan guru ya yang punya bawaan-bawaan itu. iya. Kemudian tekanan apa LM LSM, kemudian tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang ya punya jabatan lah, Pak. Jadi luar biasa itu membuat saya membuat aduh, gimana nih cara menyelesaikannya? Sementara kita takut, khawatir sekarang ini sosial media sangat sangat ini gencar nih kalau kita memiliki kesalahan-kesalahan sudah mulai ribut, mulai diponis, mulai menjustis kita. Saya bingung nih Pak, bagaimana Pak caranya? Jadi mumet kepala saya bagaimana sebaiknya, sebijaknya. Iya Gitu Bu. Pak. Iya Bu. Tadi saya dengar permasalahan Ibu yaitu Ibu kebingungan nih terkait permasalahan PPDB yang mana PPDB ini mempengaruhi apa namanya eh, apa namanya mempengaruhi sosial baik itu guru apa namanya LSM terus pejabat-pejabat berwenang. Nah, dari sini saya mendapatkan kata kuncinya bahwa ibu ini masih bingung ini, kata-kata kuncinya bingung. Benar seperti itu, Bu? Benar Pak, iya Pak. Sekarang kan kita sekarang ini apa penggodokan juknis untuk PPDB sekarang ini masih dalam proses terus. Sementara desakan-desakan banyak sekali lewat telepon, lewat WA chat, lewat ya obrolan-obrolan. Kemudian ada yang datang pura-pura menjual buku, pura-pura mau mau apa kunjungan-kunjungan. Ya segala macam yang menganggap ya kita masih saudara, kita masih sedaerah. Aduh, luar biasa Bapak. Jadi saya bagaimana nih? Sementara eh, apa proses ini masih dalam penggodokan juknisnya. Jadi saya berusaha nih, saya bilang untuk menenangkan orang tersebut ya saya bilang nanti dulu sajalah, nanti dulu saja, nanti karena sekarang masih penggodokan dan mudah-mudahan semua bisa apa dibantu semua seperti itu Pak. Oke, Bu. Nah, dari selain bingung, permasalahan Ibu yaitu tadi untuk juknisnya belum belum jelas. Nah, jadi harapan Ibu, nah, kira-kira kalau misalnya ini PPDB ini nanti harapan Ibu seperti apa, Bu? Nah, Ya hasil yang ingin harapan kita capai pada sesi ini, Bu, kira-kira Bu, apa, Bu? ya harapan saya Bapak, saya bisa membantu semuanya sehingga eh, semua ya saya terselamatkan istilahnya saya aman nama-nama baik saya aman kemudian sekolah aman kemudian semuanya bisa bisa terbantu Pak karena ya Oh, sekarang ini banyak dilema nih Pak terkadang ada yang mulai-mulai gosok-gosok nih Pak nah, sudah mulai nantilah saya tahu gimana jadi saya sudah harapan eh, saya tidak akan melakukan hal-hal yang budaya-budaya negatif yang selama ini saya akan membuang jauh-jauh Bapak karena kita ini kan selaku alumni guru penggerak kayaknya
ini tantangan sama sekali. Kita mungkin bukan yang kepala sekolah biasa seperti itu kan yang lewat lain. Nah, karena kita lewat guru penggerak, artinya kita harus idealis betul-betul apa mengharumkan nama baik alumni guru penggerak. Jadi harapan saya nak semuanya ya bisa terselamatkan, baik nama baik sekolah, nama baik saya, nama baik alumni, guru penggerak juga, semua yang ingin minta bantuan juga bisa dibantu, Pak. Itu, Pak. Oke, Bu Maisa. Nah, tadi saya tangkap bahwa di sini Ibu sangat menjaga apa namanya kewibawaan ya sebagai seorang guru penggerak, terus ingin kira-kira berlaku adil lah untuk semua dari yang Ibu ceritakan tadi. Nah, terkait itu, Bu, apa saja, Bu, apa nah usaha-usaha yang sudah dilakukan, Bu, untuk agar eh, harapan tadi dapat tercapai, Bu? Ya, baik, Pak. Jadi, agar tercapai apa yang saya harapkan itu, saya selalu berkoordinasi, Pak. Koordinasi. Koordinasi dengan eh, apa pihak-pihak di sekolah itu seperti wakil, guru-guru, kemudian banyak bertanya pengalaman-pengalaman lamanya. Kemudian saya juga menggali masalah-masalah apa yang sering terjadi kalau PPDB di sekolah ini. Kemudian apa yang mereka inginkan menurut guru, menurut wakil, menurut tenaga kependidikan. Nah, kemudian selanjutnya juga saya mendengar nih Pak. Jadi mendengarkan juga dari pihak apa masyarakat. Saya juga kan mungkin di lingkungan masyarakat situ ada kita kenal seperti saudara, masih saudara, ada teman, ada ya pihak lain yang kita kenal lah. Jadi saya berusaha untuk mencari-cari nih kira-kira nah, solusinya bagaimana. Nah, selanjutnya saya juga berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan seperti tadi. Kita mengikuti apa rapat-rapat koordinasi mengenai PPDB. Ya, terkadang juga ya kita kadang di teorinya seperti itu, faktanya lain. Nah, tapi saya terus belajar, Pak. Jadi saya menyatukan bagaimana agar semuanya bisa diatasi. Tetapi di sini pada prinsipnya, Pak, saya langkah yang paling saya pegang adalah juknis, Pak. Jadi Hmm. walaupun ya juknis, karena kalau apapun walaupun kita menurut kita itu baik, bagus, bisa menolong, tetapi kalau tidak menurut Junis nanti kita jelasnya akan menemui masalah. Kayaknya mau menyelesaikan masalah orang lain, kita sendiri memiliki masalah. Jadi seperti itu. Kemudian juga mungkin saya juga mencari-cari info-info lain, Pak. Bagaimana cara yang terbaik seperti itu. Jadi saya banyak berkoordinasi, kemudian saya banyak melibatkan orang lain, melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah, luar sekolah, ya. Bagaimana caranya agar semua persoalan itu ya bisa diatasi lah. Sehingga apa apa yang saya inginkan tercapai gitu. Oke, Bu. Tadi dari cerita Ibu saya sudah dengar tadi sangat menarik ya. Nah, di sini Ibu mencari informasi-informasi dari sekolah-sekolah lain, terus juga berkoordinasi atau berkolaborasi baik dengan guru, terus masyarakat, terus ada di situ apa namanya dinas pendidikan tadi kan. Nah, dari itu, Bu, dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, sudah melakukan koordinasi, kolaborasi, apa hasilnya, Bu, kira-kira kolaborasi itu, Bu? Apakah sudah memiliki dampak, Bu, terhadap pelaksanaan PPDB ini, Bu? Ya, tentunya sekarang ini masih proses nih Pak ya. Tapi masih dalam proses, jadi saya tidak bisa mengatakan nah, itu sudah mulai dampaknya sudah ada. Tapi Ya. saya rasakan memang kayaknya sudah ada titik terang bahwa ketika ada persoalan-persoalan, ketika ada masalah-masalah atau ketika
ada hambatan-hambatan, artinya saya sudah mengantisipasi bagaimana cara mengatasinya sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, yang satu lagi yang saya rasakan bahwa karena saya baru, Pak, saya paling apa kita kan tentunya ada rasa bagaimana Kak, kalau takutnya nanti kita dibilang ya kepala sekolah baru sombong nih maunya kita melakukan perubahan tapi merugikan orang lain seperti itu Pak. Jadi saya berupaya sedemikian eh, rupa sehingga tidak menyalahi. Yang terpenting sekali saya taat pada juknis sehingga ketika ada masalah saya bisa berpayung kepada juknis yang ada. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Nah, selain itu, Bu, kira-kira bagaimana hubungan sekolah, baik itu kepala sekolah dengan guru, baik itu sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan eh, LSM tadi kan? Nah, kira-kira bentuk hubungan seperti apa, Bu, bagi sekolah, Bu? Hubungan antara kepala sekolah, guru, mungkin masyarakat sekitar, kemudian LSM itu ya. Itu Hmm, sebetulnya kalau dilihat dari positifnya itu mitra. Nah, mitra. itu mitra. Kalau dilihat dari positifnya, contohnya saya pernah nih ketemu sama LSM yang baik hati dan tidak sombong nih. Ya. Jadi dia ingin katanya ini alasannya ingin berteman nih, ingin silaturahmi. Oke lah kata saya. Tapi uh, uh, saya bilang ya jangan sampai ya kira-kira merugikan kita dan dia Ya, ya. kayaknya banyak solusi-solusi Pak. Jadi LSM itu memberikan solusi-solusi baik dan siap untuk membantu. Jadi kita jangan menganggap menjustis LSM itu ya jahat semua ya. Ada yang sisi positif, ada sisi negatif. Kita yang sisi positifnya kita jadikan aset. Nah, dia akan mempengaruhi masyarakat supaya bagaimana menghubungkan masyarakat agar memperkuat aset yang kita miliki sehingga mereka bisa membantu membangun sekolah kita. Jadi itu sudah pernah saya coba, tapi saya belum menemukan LSM yang arogan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi Oke, antara Bu. hubungan kemitraan itu sangat baik sekali untuk sementara ini, Pak. Ya, ya. Jadi tadi kita sudah menemui titik terangnya bahwa tadi berkoordinasi, terus kita anggap LSM, terus masyarakat itu adalah mitra kita. Ya, Pak. Nah, jadi untuk mitra itu berarti dia bisa membantu kita dan kita juga bisa membantu dia, berarti Bu ya. Ya, Nah, betul, setelah itu Bu, Pak. dengan mitra ini kira-kira Bu, apa yang harus Ibu siapkan ya untuk menjaga mitra ini agar tidak memberi dampak atau pengaruh-pengaruh negatif, Bu, kepada eh, sekolah Ibu terkait PPDB, Bu. Ya, mengingat kita selama ini kan bahwa ada yang melakukan kecurangan dalam PPDB kan, Bu. Nah, bagaimana, Bu, kira-kira, Bu? Ya, kemitraan kalau kita ambil dari eh, sisi dari rekan di sekolah ya tentunya kita harus mengatur penugasan yang jelas. Kemudian memberikan SK. Kemudian kalau dengan kemitraan dengan LSM tentunya kita saling menghargai lah. Nah, Oke. kita bangun rasa kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, jangan saling menyudutkan dan menyakitkan seperti itu dan merugikan pihak manapun seperti itu. Sepanjang itu bisa kita bangun kemitraan positif ya kita bangun uh, kemitraan positif seperti itu Pak. Jadi saya mengharapkan ke depannya untuk PPDB ini akan lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun yang lalu yang selalu ada kasus-kasus. Saya bangun itu kemitraan. Jadi semua mitra sepanjang berdampak positif. Tapi kalau berdampak negatif kita tunjukkan jurnis seperti itu Pak. Jadi semoga saja ya apa yang saya harapkan di hari apa eh, kemitraan itu dapat tercapai apa yang saya inginkan. Seperti itu Pak.
Oke Bu, terima kasih Bu Maisa. Nah, dari sini kita sudah menemukan Bu bahwa untuk PPDB ini agar lancar, tadi Ibu sendiri yang bilang, maka kita harus mencari informasi-informasi dari sekolah lain, terus berkoordinasi baik dengan guru, dengan masyarakat, terus membangun mitra dengan lingkungan sekitar sekolah. Nah, dari alternatif-alternatif yang tadi, Bu, yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah, kira-kira setelah sesi ini apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Ya, saya akan membangun kemitraan itu, Pak. Tetap membangun kemitraan dan Ya, tetap berdasarkan juknis yang ada. Saya berusaha akan PPDB ini berjalan lancar. Saya akan mengajak kemitraan itu untuk mensukseskan PPDB. Jadi di sini Pak, saya senang sekali Pak dapat curhat dengan Bapak. oke. Paling tidak mengurangi beban saya, kebingungan saya. Jadi teman curhat, jadi enak lah. Ringan kepala saya, masalah-masalah tekanan-tekanan menjadi lebih ringan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya memberikan kesempatan saya untuk curhat. Oke, terima kasih, Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bu. Ya, Bapak. Nah, kebetulan ini saya ada jam mengajar lagi, Bu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Oke, Bu, sama-sama.